pesan-pesan kepada anak muda ya, supaya kita bisa sama-sama bertani ya, menjadi petani. Jangan takut kotor. Yang pertama, jangan takut kotor, jangan takut merugi itu ya. Yang jelas kita ada upaya, ada usaha, Tuhan akan memberikan jalannya. Kelebihan dari kopi sini dari segi rasa, ada dua rasa yang saya dapatkan di sini, rasa kacang-kacangan, kemudian yang kedua rasa lada. Ini yang rasa aneh itu rasa lada itu. Jadi kita bagikan bibit-bibit kopi itu secara gratis. Kemudian nanti ke depan juga kita akan berikan bibit-bibit vanili secara gratis. Memang dulu saya sebagai tentara ya, kita tidak pernah berpikir ke situ gitu. Ya, kita hanya berbakti kepada negara, mempertahankan negara NKRI. Nah, sekarang saya sudah purna. Saya akan membaktikan diri saya sendiri ini kepada masyarakat. Ya, sisa hidup saya diharapkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Hai Sobat Budidaya, bertemu lagi di Isan Mulang Diaries di edisi Mampir. Kesempatan kali ini kita berada di kebun kopi. Siapa nih Sobat Budidaya yang apabila sebelum beraktivitas harus ngopi dulu? Kalau belum ngopi, seperti kurang gairah warna untuk aktivitas hari-hari kita. Dan ternyata Sobat Budidaya, sangat panjang perjalanan kopi ini untuk menjadi sebuah hidangan seruput di dalam gelas kita. Kita kali ini masih menuju di daerah Bogor, yang dimana di sini tercipta sebuah kopi robusta premium dengan rasa yang unik di aftertaste-nya. Pemilik kebun ini memutuskan pensiun menjadi seorang brigadir jenderal TNI dan menjadi sebagai pembudidaya yang fokusnya ke kopi dan vanili. Berkolaborasi kompak dengan anak-anaknya, mereka mempunyai tujuan untuk dapat membantu para masyarakat petani setempat untuk menjadi maju di dunia pertanian. Yuk kita simak lebih dalam lagi. Sebelumnya, like dan subscribe dulu ya Sobat Budidaya. Let's check it out. Nama saya Untung Slamet Brata, asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang saya domisili di Cimahi. Nah, saya membuat kebun di daerah Cikalong Kulon, tepatnya di Desa Mekar Mulya. Nama farmnya Mekar Mulya Farm. Mekar Mulya Farm ini ada 12 hektar yang saya tanemin macam-macam tanaman. Yang terutama itu kopi, karena MDPL-nya di sini hanya 550, maka saya tanam robusta. Kemudian ada juga alpukat. Kalau alpukat ada beberapa varietas, sekitar 1000 pohon lah saya tanam. Kemudian untuk jenis lain ada lada juga kita tanam, jenis rempah, kemudian vanili. Nah, kopi robusta ini saya kasih nama Memuko. Kita mengangkat dari nama desanya. Jadi nama desa ini adalah Desa Mekar Mulya. Karena saya produksi kopi, makanya saya ngangkat desa sini menjadi Mekar Mulya Kopi. Saya singkat Memuko gitu, asalnya dari situ.
kelebihan dari kopi sini dari segi rasa. Kalau mungkin bagi penikmat kopi akan tahu rasanya. Jadi ada dua rasa yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, kita lebih cenderung banyak untuk rasa kacang-kacangan. Kemudian yang kedua rasa lada. Ini yang rada aneh itu rasa lada itu. Ya, rada aneh. Ya, pada saat aftertaste-nya itu terasa gitu seperti itu. Jadi aneh kopinya. Saya dulu bekerja sebagai TNI. Saya Tentara Nasional Indonesia. Sebenarnya saya dari Akademi Militer ya. Cuman kayaknya saya ambil karir kayaknya kurang pas, kurang bagus gitu. Karena saya di staff terus kan, untuk jalur komando kayak kurang. Saya juga berpikir nanti saya pensiun mau jadi apa gitu. Jadi saya merintis ini cukup lama, dari 2011 sampai dengan sekarang 2023 ya, tepatnya tanggal 21 ya sekarang ya, 21 Mei. Ini saya mulai bertani lah ya, alhamdulillah. Kopi kita sudah bisa menghasilkan, sudah 7 kali saya petik. Kemudian dari, kalau yang lain-lain dari kayu banyak sih gitu. Jadi TNI saya liting 88 sebenarnya. Saya masuk Akmil 84. Kemudian tamat dari Akmil 88 karena saya pendidikan yang 4 tahun. Dari kopi Memuko ini, jadi saya tanam sendiri, kemudian saya kelola sendiri, saya olah sampai dengan jadi beras kopinya itu, biji kopinya, kemudian sampai dengan produksi sampai minuman. Kemudian sekarang ada juga kita buka kafe di Jalan Dago, di Dago lah ya, tepatnya di Jalan Dago nomor 377 kalau nggak salah itu ya. Jadi buka kafe di situ, namanya Galeri Petani Milenial Memuko di situ. Jadi yang ngerjakan anak-anak saya sendiri gitu. Jadi saya main di hulu, anak saya yang main di hilir. Jadi semuanya kita kelola sendiri gitu. Karena kopi dulu kan di sini nggak ada harganya. Dulu harga hanya 2.500 pasah ya. Sekarang sudah mencapai 4.500 sampai 5.000 untuk cerinya sekarang. Jadi lumayan sudah bagus lah. Sebenarnya perawatan tidak terlalu susah karena hanya memerlukan perawatan bulanan, khususnya untuk di pemangkasan. Kalau pemupukan saya rasa pupuk sama saja lah, asal kita kasih pupuk, mau pupuk kandang mau pupuk kimia sama itu. Tapi kita utamakan sebenarnya pupuk kandang karena kita berupaya untuk organik biar tidak merusak tanah nantinya gitu. Ngambilnya premium ya, kita tetap jaga kualitas. Jadi kita petik sampai dengan merah. Kita petik mungkin bisa 3 tahap sampai 4 tahap. Kalau yang masih hijau tidak kita petik. Jadi kualitas tetap
alhamdulillah bisa kita pertahankan gitu. Jadi sejarahnya di sini untuk wilayah Jawa Barat ya, khususnya untuk wilayah Cianjur ini, produksi pada saat zaman Belanda itu bisa mencapai 200 ton dalam setahun, dan itu dikirim ke negeri Belanda. Itu asal mulanya kopi di sini bagus ya. Berarti kan Belanda pun sudah memperhitungkan bahwa produksi kopi di sini sebenarnya bagus. Nah, makanya saya kembalikan lagi sekarang daerah ini untuk ke kopi, tapi ya robusta gitu ya. Nah, makanya saya sampai mengangkat nama Mekar Mulia Kopi, karena dengan harapan ya bahwa Cianjur ini akan muncul lagi kopi-kopi yang lain gitu. Jadi semua pengen bertanam kopi karena harga sudah semakin meningkat gitu kopi sekarang. Kalau kopi kan tahunan, jadi kopi panen setahun sekali, hanya proses pengambilannya yang bertahap gitu ya, karena musiman kopi itu setahun sekali. Kalau nyemai biji, nah kita dari biji yang paling tua, kita ambil biji yang paling besar-besar, kemudian kita keringkan. Setelah itu kita jadikan biji kopinya, kemudian kita semai, kita ipuk ya, baru setelah tumbuh kita masukkan ke polybag. Setelah umur 6 bulan baru kita tanam. Kayaknya bertani lebih nikmat ya, meskipun saya bukan petani tadinya ya, tapi sekarang saya berkeinginan untuk bertani, lebih enjoy gitu. Harapan saya kepada anak-anak muda, bahwa anak-anak muda sekarang kan lebih cenderung pada ke digital ya. Nah, digital ini kita berharap juga anak-anak muda sekarang kembali ke bertani, karena kita memang dulu orang ada yang menyebut bahwa petani itu kumuh, petani itu kotor, tapi kita berharap bahwa anak-anak muda ini jadilah petani yang bersih dan berpenghasilan yang kotak, gitu loh. Itu harapan saya ya. Jadi jangan sampai kita dianggapnya petani malah kayak masih zaman kolonial gitu, zaman dulu gitu. Jadi ketinggalan petaninya gitu. Sekarang harus jadi petani yang modern. Oke, selain kopi, kita juga menanam vanili, dan vanili adalah merupakan tanaman rempah yang harganya sangat menjanjikan. Istilah sekarang disebut dengan emas hijau. Memang harganya cukup menjanjikan, dan memang itu merupakan kualitas ekspor ya. Jadi jarang orang kita sendiri yang menggunakan, tapi harus kita ekspor. Nah, ke depan kita sekarang sudah memulai membuat lahan pembenihan, kemudian kita sudah punya juga lahan untuk pusat
pembibitan vanili jenis Vania 2 kita siapkan sekarang. Sekarang kita sudah nanam untuk bibit indukannya 2000 batang. Mudah-mudahan tahun besok ini, karena umur sekarang sudah setahun, jadi tahun depan 2 tahun sudah bisa kita bibitkan. Nah, itu kita akan mengeluarkan nanti bersertifikat itu tentunya. Sebagian tanaman kopi itu kita juga tumpang sari juga dengan vanili, dengan harapan kopi ini nanti langsung rasanya vanili juga, jadi kopi vanila gitu. Sudah include itu kopi vanila nanti. Mudah-mudahan kita ke depan mendapatkan hasil kopi vanila. Saya di sini sudah membentuk kelompok tani dengan nama kelompok tani Mekar Abadi. Jadi Mekar Abadi itu dengan harapan kita bisa berkembang dan abadi gitu, jadi tidak terputus gitu. Kemudian saya mempunyai anggota 35 orang anggota petani yang saat ini kita fokuskan kepada tanaman kopi khususnya, kemudian tanaman vanili. Jadi kita bagikan bibit-bibit kopi itu secara gratis. Kemudian nanti ke depan juga kita akan berikan bibit-bibit vanili secara gratis. Memang dulu saya sebagai tentara ya, kita tidak pernah berpikir ke situ gitu. Ya kita hanya berbakti kepada negara, mempertahankan negara NKRI. Nah sekarang saya sudah purna. Saya akan membaktikan diri saya sendiri ini kepada masyarakat. Ya sisa hidup saya diharapkan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Itulah harapan saya. Jadi harapan saya hanya itu. Jadi sekarang saya juga berbakti kepada masyarakat untuk selanjutnya kita bersama-sama bersama dengan masyarakat untuk memajukan negara kita sendiri. Saya khususkan untuk Desa Mekar Mulia. Ini tepatnya di Cikalong Kulon, daerah Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini kita lagi mengupayakan seperti itu. Bagaimana kita mengupayakan sekarang kita juga akan menghijaukan wilayah daerah Cianjur Utara ini. Pesan-pesan kepada anak muda ya, supaya kita bisa sama-sama bertani ya, menjadi petani. Jangan takut kotor. Yang pertama jangan takut kotor, jangan takut merugi itu ya. Yang jelas kita ada upaya, ada usaha, Tuhan akan memberikan jalannya. Saya juga langsung mengajari anak saya sendiri yang sebenarnya statusnya itu kalau dibilang mahasiswa ya, itu psikologi semua, dua-duanya psikologi, tapi saya arahkan ke pertanian. Jadi ada psikologi saya kaitkan dengan pertanian dan juga dengan pendidikan masyarakat gitu. Kemudian sekarang yang tadi saya bilang saya buka kafe di Dago itu juga kafe memuko tapi sambil konsul psikologi gratis di situ. Jadi bagi anak-anak yang mungkin ada masalah dengan dirinya sendiri, silahkan bisa konsul di kafe memuko. Sekian edisi mampir kita kali ini. Pantengin terus channel kita untuk edisi mampir yang lainnya. Sebuah cerita inspiratif dari para pembudidaya lainnya. Dan sobat budidaya bisa lihat juga di playlist kita di Diary Ternak, Diary Senmulang, Diary Vlog, dan Diary edisi mampir. Like dan subscribe. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.